Bitcoin lagi anjlok parah dan semua orang lagi bertanya-tanya, kapan sih berhentinya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba pecahin bareng-bareng misteri di mana sebenarnya titik terendah atau bottom dari Bitcoin. Kita akan pakai data-data paling baru dan paling akurat. Oke, langsung aja ke intinya ya. Bitcoin itu udah anjlok lebih dari 46% dari puncaknya. Angka yang jujur aja lumayan bikin deg-degan. Pertanyaan utamanya sekarang, udah selesai belum turunnya? Atau jangan-jangan kita bakal jatuh lebih dalam lagi? Ingat nggak momen ini? Waktu Bitcoin nyentuh harga tertingginya sepanjang masa di sekitar $73.000. Wah, euforianya di mana-mana. Angka inilah yang jadi patokan kita buat ngeliat sedalam apa kita jatuh sekarang. Dan inilah kita hari ini, diperdagangkan jauh banget di bawah puncak itu. Penurunan yang signifikan ini loh yang bikin debat di mana-mana jadi panas. Buat nemuin jawabannya, kita harus jadi detektif dulu nih dan cari petunjuk. Yuk kita mulai investigasinya. Oke, petunjuk pertama kita datang dari masa lalu. Kata orang kan sejarah itu nggak selalu terulang persis, tapi polanya seringkali mirip. Jadi apa nih yang bisa kita pelajari dari siklus-siklus sebelumnya? Coba dia lihat data di grafik ini. Dulu tuh di tahun 2014, penurunannya sampai 86%. Gila kan? Terus 2018 turun 84%. Jadi koreksi yang kita alamin sekarang, kalau kita bandingin sama sejarah sebenarnya belum ada apa-apanya. Nah, disinilah ceritanya jadi beda dan makin seru. Siklus kali ini tuh spesial. Kenapa? Karena sekarang ada yang namanya ETF Bitcoin, dan uang dari institusi-institusi raksasa udah mulai masuk. Artinya, ada modal gede yang siap bertahan dan permintaan yang lebih stabil. Jadi, sejarah mungkin bukan lagi panduan yang paling pas buat nebak seberapa dalam penurunan kali ini. Lanjut ke petunjuk kedua, kita bakal intip data yang gak mungkin bohong. Data on-chain. Ini tuh kayak kita ngeliat langsung ke dalam mesinnya Bitcoin buat tahu seberapa sehat jaringannya. Salah satu alat paling canggih yang kita punya itu namanya MVRVZ Score. Gampangnya gini deh, anggap aja ini semacam termometer lah buat ngukur harga Bitcoin. Apakah lagi demam karena kemahalan atau lagi kedinginan karena kemurahan? Oke, saya tahu. Rumusnya kelihatan ribet banget. Tapi tenang, kamu nggak perlu jadi profesor matematika buat ngertiin ini. Karena inti dari semua kerumitan ini sebenarnya simple banget. Jadi poin kuncinya cuma ini, setiap kali skor MVRV ini anjlok sampai ke bawah angka 0, disitulah secara historis pasar mencapai titik terendahnya. Ini sinyal beli yang kuat banget dari dulu. Terus skornya sekarang berapa? 0,41. Artinya apa? Kita udah dekat banget sama zona kemurahan itu, tapi belum nyampe. Keuntungan-keuntungan spekulatif udah banyak yang hilang, dan ini penting banget secara psikologis buat ngebentuk dasar harga yang baru. Petunjuk kita yang ketiga datang dari para pekerja keras di dunia Bitcoin, para penambang. Mereka ini loh yang secara nggak langsung menciptakan lantai harga yang susah banget buat ditembus. Bahkan raksasa perbankan sekelas JP Morgan pun ngamatin ini. Menurut analisis terbaru mereka, perkiraan biaya produksi untuk menambang satu Bitcoin itu sekarang ada di angka $77.000. Ini udah termasuk biaya listrik, alat-alat, dan semuanya. Nah, disinilah letak lantai harganya. Coba dilihat, biaya produksinya $77.000. Sementara harga Bitcoin sekarang ada di sekitar $67.000. Artinya apa? Harganya udah di bawah biaya produksi. Kalau kondisi ini berlanjut, para penambang bisa rugi dan cenderung nahan jualan. Ini yang ngebuat tekanan jual berkurang dan menciptakan support yang kuat di pasar. Oke, sekarang yuk kita kepoin apa tapa para pemain kakap di Wall Street soal ini semua. Kira-kira mereka mikir apa ya? Nah, yang seru dari data ini tuh, lihat deh, prediksi mereka beda-beda banget. Ada JP Morgan yang optimisnya kebangetan. Targetnya sampai $266.000, di sisi lain ada Fundstrat yang lebih main aman di 60 ribuan. Ini nunjukin kalau di pasar sekarang tuh ketidakpastiannya lagi tinggi banget, bahkan para raksasa pun beda pendapat. Sekarang giliran kamu nih, dari semua prediksi raksasa Wall Street ini, menurut kamu siapa yang paling masuk akal? Tim JP Morgan yang super optimis atau tim Fundstrat yang lebih hati-hati? Coba deh tulis pendapat kamu di kolom komentar ya, aku pengen banget tahu. Oke, semua petunjuk udah kita kumpulin. Mulai dari sejarah, data on-chain, biaya penambang, sampai prediksi Wall Street. Sekarang, waktunya kita tarik kesimpulan. Kalau kita rangkum semua data tadi, kita bisa lihat ada beberapa skenario.
Skenario konservatifnya titik terendah itu ada di kisaran 55 sampai 60 ribu dolar. Tapi kalau sampai ada guncangan pasar yang parah, skenario agresifnya bisa aja nyentuh 30 sampai 45 ribu dolar. Untuk waktunya, jendelanya cukup lebar, antara sekarang sampai Oktober 2026. Jadi, ini nih poin paling penting yang bisa kamu bawa pulang. Di luar semua drama dan naik turunnya harga, semua bukti yang kita bahas hari ini nunjuk ke satu kesimpulan. Zona harga di antara 57.000 sampai 62.000 dolar itu adalah area di mana nilai fundamental Bitcoin lagi kuat-kuatnya. Pada akhirnya, masa depan Bitcoin di siklus kali ini bukan lagi cuma soal trader retail kayak kita. Tapi ini soal seberapa kuat infrastruktur yang lagi dibangun sama raksasa-raksasa keuangan dunia. Pertarungan antara tekanan ekonomi global melawan adopsi dari para institusi inilah yang bakal nentuin arah Bitcoin selanjutnya.